Ya, selamat pagi, Bremen dan juga saudara. Situasinya sampai dengan saat ini banjir masih belum surut, bahkan ketinggian air ini bisa dibilang dari jam 6 pagi tadi sampai dengan saat ini memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ketinggian airnya masih sama, di mana karena memang areanya ini lebih rendah begitu ya, semakin mendekat ke arah Kali Ciliwung ini semakin rendah, sehingga ketinggian ini berkisar di angka 150 cm sampai dengan angka 170 cm. Juru kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda, Andika Hadiat, Brehmana dan juga saudara, bagaimana situasinya saat ini, di mana ketinggian air ini masih mencapai 150 cm dan di bagian ujung ini mencapai 175 cm. Anda bisa melihat saudara, tidak hanya warga saja, tetapi juga ada patroli siaga bencana begitu ya dari Polda Metro Jaya, kemudian ada dari Polsek Jatinegara, ada juga dari Koramil Jatinegara yang ikut membantu proses evakuasi warga jika memang dibutuhkan. Karena kalau bicara soal Kampung Melayu, ini total yang terdampak wilayahnya ada 5 RT dan juga 2 RW. Artinya kalau tadi saya sempat berbincang begitu dengan Ketua RT 13 yang juga menjadi salah satu RT yang terdampak, ini jumlahnya lebih dari 100 jiwa begitu satu RT. Jadi kalau kita bicara 5 RT yang kemudian terdampak, tentu ini artinya ada ratusan jiwa yang terdampak, di mana tadi sebagian terutama bagi perempuan, kemudian juga anak-anak ini masih memilih untuk tetap berada di pengungsian, apalagi lansia, karena memang situasi atau kondisi kesehatannya ini lebih memungkinkan ketika nantinya berada di pengungsian untuk mendapatkan obat-obatan dan juga proses evakuasi yang lebih cepat lagi. Dan saudara, kita akan mencoba berbincang dengan Kapolsek Jatinegara. Pak, sedang breaking news Kompas TV, boleh live sebentar terkait dengan personil, ada juga dan Ramil Jatinegara, Mayor Infanteri M. Sianturi dan Kapolsek Jatinegara Kompol Sasono. Sedang breaking news dengan Kompas TV, Pak. Kami ingin mengetahui bagaimana situasi dan juga proses evakuasi yang berjalan. Ada berapa personil yang kemudian ikut membantu dan juga menjaga area Kampung Melayu? Terima kasih Mbak. Jadi kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Lurah dengan Pak Dan Ramil, kita memastikan dulu bahwa warga yang terdampak banjir ini untuk keselamatannya bisa dipastikan mereka selamat. Ada beberapa memang yang masih bertahan karena memang mereka tidak mau mengungsi, mereka tinggal di lantai 2-nya. Tadi saya lihat Bapak sempat juga masuk ke area yang cukup dalam begitu ya, di ketinggian 175 cm. Bagaimana situasinya di sana, Pak? Ya, jadi suatunya memang titik terendah, ini di pinggir sungai, itu di angka 175, bahwa itu sudah titik terendah. Nah, cuman masalah tadi kita ngobrol dengan warga juga, yang kebetulan di dalam satu rumah itu ada 5 orang, dan kita sarankan untuk mengungsi karena takutnya ketinggian air semakin tinggi, namun mereka belum mau untuk mengungsi. Tempat pengungsiannya atau posko pengungsiannya ini untuk di Kampung Melayu sendiri itu ada berapa dan di wilayah mana? Nah, kebetulan di Kampung Melayu ini ada 4 ya. Sementara kita pakai 2, satu di SD Negeri 01, yang satu di Masjid RW 08. Nah, sementara kami tampung untuk pengungsi di situ. Oke, jadi bantuan-bantuan yang kemudian disiapkan juga dikumpulkan di posko ya? Betul, jadi bantuan-bantuan nanti kami drop dulu di kelurahan, baru kita distribusikan kepada warga yang mengungsi. Oke, kalau personil Pak yang kemudian standby di Kampung Melayu? Kami standby dari pihak Dan Ramil juga ada, Koramil, kemudian dari pihak Brimob itu 2 regu, dari pihak Pol Air juga 2 regu. Terima kasih Pak Kapolsek sudah berbagi dengan Kompas TV. Pak Dan Ramil juga terima kasih. Jadi saudara, tadi sudah disampaikan bahwa memang yang utama begitu tentu saja selain BPBD DKI Jakarta yang juga mempersiapkan dan juga menilai kira-kira apa saja yang harus dilakukan begitu untuk penanganan bencana. Ini tadi juga ada dari kepolisian, kemudian ada dari TNI juga yang ikut membantu proses evakuasi. Satu kendala yang tadi disampaikan begitu ya dari tim rescue ini adalah permukiman yang cukup padat, di mana areanya ini gang-gang sempit, kemudian juga ketinggian air ini mencapai 175 cm, bahkan mencapai 2 meter untuk yang area di paling belakang, yaitu di area Kali Ciliwung. Nah, ini yang kemudian membuat proses evakuasi hanya bisa dilakukan dengan perahu kano kecil yang juga disediakan oleh dari Polda Metro Jaya begitu ya, tim SAR Polda Metro Jaya untuk kemudian membantu proses evakuasi. Dan sekarang cuaca ini juga sudah mulai hujan, Brehmana dan juga saudara, meskipun kalau tadi pernyataan dari
Pak RT begitu ya, atau Ketua RT dari area ini menyebut hujan ini tidak langsung berdampak, tapi situasi ataupun juga debit Kali Ciliwung yang kemudian ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi kalau Kali Ciliwungnya belum reda, maka banjir ataupun juga ketinggian air di area Kampung Melayu ini belum bisa surut. Ini yang kemudian menjadi perhatian begitu ya, harapannya di area Bogor ini tidak terjadi hujan yang cukup lebat dan debit air di Kali Ciliwung ini juga bisa turun sehingga air juga bisa surut dan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Untuk bantuan tadi yang disampaikan oleh pemerintah setempat begitu ya, menyampaikan yang paling dibutuhkan adalah makanan cepat saji dan juga obat-obatan karena beberapa warga yang sudah terdampak banjir kurang lebih 3 hari ini mulai mengalami sakit-sakit seperti flu ataupun juga beberapa lansia ini juga membutuhkan pertolongan-pertolongan sehingga dievakuasi ke posko pengungsian yang tadi ada di 2 lokasi. Bagaimana kembali ke Anda? Ya, Putu, masih banyak warga yang tadi saya dengarkan bahwa masih ingin bertahan di rumah masing-masing. Bagaimana kondisi mereka sekarang? Bagaimana kemudian dengan aliran listrik maupun juga air bersih seperti itu? Karena mereka kan selama ini sering kali terjadi ataupun terkena banjir. Seperti apa saat ini kondisi mereka? Saya akan mengajak Anda, Bremana dan juga saudara untuk melihat lebih jelas kalau bicara soal Kampung Melayu ini memang sudah menjadi dalam tanda kutip begitu ya langganan banjir, sehingga kalau dilihat struktur rumahnya ini memang sudah didesain begitu oleh warga sekitar bahwa ini terdiri dari 2 lantai di mana biasanya barang-barang elektronik kemudian surat-surat berharga ini sudah disimpan di lantai 2. Tadi juga kami melihat beberapa warga yang memutuskan untuk tetap berada di rumah, khususnya para laki-laki begitu ya, tetap berada di rumah menjaga barang berharga mereka. Ini tetap beraktivitas di area lantai 2, sementara lantai 1 ini sudah dikosongkan dan tidak ada aktivitas. Dan bicara soal pemadaman listrik sendiri, tadi juga disampaikan oleh Ketua RT dari RT 13 RW 4 bahwa listrik ini masih terus akan dialirkan atau tidak dipadamkan kecuali ketinggian air ini sudah melebihi 2 meter. Kalau sudah melebihi 2 meter nanti akan ada laporan begitu atau permintaan kepada pihak PLN untuk dimatikan karena tentu ini berbahaya bagi warga yang tetap memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Kemudian soal air bersih tadi kami lihat juga karena ini sudah langganan, kemudian juga ada petugas baik dari TNI dan juga Polri yang kemudian membantu memberikan bantuan ataupun juga proses evakuasi dengan menggunakan kano. Selain mengangkut warga yang minta dievakuasi, kano-kano dan juga petugas ini membantu warga untuk mengantarkan air bersih ataupun juga cadangan makanan dengan menggunakan kano. Tadi visual yang baru saja Anda saksikan bagaimana salah satunya adalah warga yang memilih untuk tinggal di dalam ini tetap mengambil pakaian begitu khususnya untuk balita untuk kemudian dibawa ke posko pengungsian dengan menggunakan kotak-kotak plastik begitu. Nah ini saya lihat begitu kalau dari pagi tadi berbincang juga dengan warga memang sampai dengan saat ini untuk pendistribusian ini tidak mengalami kendala, artinya mereka yang tetap tinggal di area dalam ini secara mandiri ataupun juga dengan bantuan TNI Polri ini masih terus bisa terakses begitu ya, artinya bantuan-bantuan seperti makanan cepat saji ataupun juga pakaian ini masih bisa keluar masuk di area ini. Tapi tentu saja tadi catatannya seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Jatinegara bahwa kalau memang ketinggian air ini terus naik begitu ya, melihat bagaimana BMKG juga memberikan warning ataupun juga peringatan dini terkait dengan cuaca buruk dan di area Bogor ini nantinya tetap hujan, artinya debit air ini tentu akan bertambah di Kali Ciliwung, tentu akan berdampak juga pada situasi ataupun juga banjir di Kampung Melayu. Artinya kalau memang itu masih terjadi, mau tidak mau warga ini harus mengungsi karena tentu ini juga untuk alasan keamanan. Bremana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Andika Ahadiat dari Kebun Pala Kampung Melayu Jakarta Timur. Dan